Hai anak-anakku sekalian, selamat pagi. Ayo, sudah bangun ya? Sudah segar ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan nikmatnya. Hari ini kita bisa bangun, bisa menghirup udara segar, dalam keadaan sehat. Ini adalah karunia yang terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia pada tiap harinya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini hari Selasa, tanggal 3 November 2020. Nggak kerasa ya, sudah masuk bulan November, bulan yang ke-11. Nanti pada bulan ke-12, siap-siap kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Baik, kita akan mulai belajar seperti biasa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anakku, kita akan maju selangkah daripada hari yang kemarin. Hari ini kita belajar dalam tema keempat, subtema kedua, pembelajaran kedua. Tema sentral kita masih dalam globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Bapak nggak usah ulang-ulang lagi ya penjelasannya lebih lanjut ya. Karena sudah hampir tiap hari sejak dari tema keempat, subtema pertama sudah Bapak ulang-ulang terus mengenai globalisasi. Nah, dengan adanya globalisasi, maka kegiatan ekonomi semakin beragam. Apa sih Pak kegiatan ekonomi yang semakin beragam? Misalnya gimana sih Pak? Nih, dulu mungkin kegiatan ekonominya itu atau kegiatan mencari uangnya deh, nih yang gampangnya ya. Kegiatan mencari uangnya itu masih sedikit. Misalnya ada yang berdagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi nelayan. Ya enggak waktu zaman-zaman dulu tuh. Nah, kalau sekarang sudah jadi dokter, ada jadi polisi, ada jadi YouTuber, ada jadi vlogger, ada menjadi cracker, ada yang menjadi hacker, ya kan? Ada yang menjadi gamer dan sebagainya. Kegiatan mencari uangnya semakin luas. Kenapa? Karena adanya kemajuan teknologi. Teknologi apakah? Teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Ya, seperti itu. Kegiatan ekonomi semakin melebar, semakin besar, semakin luas. Nah, anak-anak, coba kalian tengok di luar rumah kalian. Ada kegiatan ekonomi apa di sekitar rumah kalian? Atau orang tua kalian melakukan kegiatan ekonomi apa? Orang tua kalian bekerja di bidang apa, Nak? Gitu. Ya. Ada yang berjualan, ada yang jadi karyawan, ada yang menggunakan usaha. Misalnya menjadi tukang ojek online, tukang ojek pengkolan. Nah, ada yang menjadi guru, menjadi tentara. Nah, itu semua adalah sebenarnya kegiatan ekonomi. Apa tujuannya kita melakukan kegiatan ekonomi? Tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan uang. Nah, uangnya itu kita gunakan untuk penghidupan sehari-hari, untuk belanja, untuk beli baju, dan seterusnya. Ya, coba Nak ditanya sama orang yang melakukan kegiatan ekonomi di sekitar rumah atau dengan orang tua kalian sendiri. Kenapa sih Bapak Ibu berjualan? Misalnya seperti itu. Misalnya yang orang tuanya sebagai eh, misalnya jadi tukang ojek. Ya, tukang ojek online. Kenapa sih Bapak bekerja atau Ibu menjadi tukang ojek online? Pasti ada alasannya kan? Nggak mungkin. Nggak tahu, saya tiba-tiba jadi tukang ojek aja. Nggak mungkin kan? Iya, pasti ada alasannya, Nak. Mengapa? Nah, pemilihan kegiatan ekonomi itu banyak macamnya.
Nah, itu dipengaruhi oleh keterampilan, modal, sikap, dan pendidikan. Mengapa seseorang berjualan kue? Pasti karena dia memiliki keterampilan. Dia pandai memasak kue. Kalau dia tidak pandai memasak kue, dia tidak akan berjualan kue. Atau kenapa orang ada yang membuka toko kios mie ayam gitu misalnya? Ya karena dia punya keterampilan untuk memasak mie ayam. Kalau dia nggak punya keterampilan itu nggak berani, nak. Coba misalnya seorang tukang bangunan, dia tidak punya keterampilan untuk memasak mie ayam, tapi dia nekat buat buka kios mie ayam. Dia masukinlah pasir, batu bata, semen ke dalam adonan pembuatan mie. Jadi mie nggak itu? Enggak, malahan orang nggak bisa makan ya. Iya, karena nggak ada manusia yang makan batu, makan semen. Begitu. Nah, pasti rasanya tidak enak karena dia tidak punya keterampilan. Coba kalian tanya kepada orang tua kalian yang bekerja, kenapa bekerja di bidang itu? Pasti diantaranya karena memiliki keterampilan. Yang bekerja jual gado-gado pasti karena bisa membuat gado-gado. Yang bisa mengajar, maka dia jadi guru. Yang bisa naik motor, lihai tahu jalan, pasti jadi tukang ojek. Begitu karena iya betul. Nah, selain keterampilan, itu juga perlu modal. Kenapa warung rumah di depan rumahmu itu warungnya kecil? Karena modalnya nggak banyak. Begitu. Yang punya motor akan memilih pekerjaan sebagai ojek. Yang memiliki ilmu akan mengajar. Baik mengajar ilmu agama ataupun tidak gitu ya. Karena punya modal tertentu. Kalau modal kita semakin banyak, kita bisa semakin membuat usaha atau kegiatan ekonomi makin gede. Kalau punya modal 1 miliar, kita mau buka usaha sembako, wah usahanya pasti dibuatnya yang besar ya enggak? Iya, tapi kalau modalnya dikit, pasti usahanya kecil-kecilan gitu. Kemudian, mengapa seseorang melakukan kegiatan ekonomi? Karena adanya sikap. Ya. Nah, kalau sikap kita eh, rajin, kerja keras, nah pasti kegiatan ekonomi yang kita lakukan pasti berhasil ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kalau Tuhan melihat kita penuh dengan dedikasi, dengan sikap yang rajin, dengan sikap yang jujur, nah pasti kita kegiatan ekonomi kita diberkahi oleh Tuhan. Terakhir, ya, kegiatan ekonomi yang beragam itu dipengaruhi oleh pendidikan. Nah, semakin pendidikan kita semakin tinggi, biasanya kita akan memilih kegiatan ekonomi yang lebih beragam lagi, lebih luas lagi. Gitu nah. Nah, keterampilan itu ya dibagi atas 2, yaitu keterampilan yang didapat dari bakat atau hobi, yang kedua didapat dari kerja keras. Nah, keterampilan itu didapat dari bakat atau hobi atau juga dari kerja keras. Siapa yang di sini hobinya main bola? Siapa yang di sini hobinya dandan? Nah, kalian yang mempunyai hobi harus diasah supaya nanti kalian akan melakukan kegiatan ekonomi. Kalian akan meraih cita-cita kalian melalui hobi tersebut. Misalnya nih, kalian yang hobinya main bola, kalian asah hobi kalian, bakat tersebut betul-betul diasah. Maka
kalian pasti dong cita-citanya ya pemain bola juga, pemain bola internasional. Misalnya seperti Cristiano Ronaldo. Ya enggak, dia pasti hobinya, bakatnya main bola. Dia asah, dia jadi pemain bola, cita-citanya pasti pemain bola. Nah, pasti nggak mungkin dia punya cita-cita yang lain. Cita-cita Cristiano Ronaldo adalah pasti bermain bola. Nah, dari pemain bola itu dapat uang nggak? Kaya atau miskin? Kaya, nah. Salah satu apa olahragawan yang kaya itu di dunia itu ya Cristiano Ronaldo begitu. Nah, selain daripada bakat, ada juga kerja keras. Nah, ya, keterampilan diraih dengan kerja keras. Mungkin kita tidak punya bakat dalam memasak, tapi apabila kita tekuni, maka kita akan bisa masak. Begitu. Nah, contohnya nih anak-anak. Contoh dalam buku kalian ada suatu teks bacaan yaitu di halaman 45, kerajinan bambu menembus pasar California dan Fiji. Coba kalian baca keteladanan dari Kang Ipul. Nah, Kang Ipul itu nama aslinya Muhammad Saifullah. Nah, dia membuat produksi kerajinan dari bambu. Dari bambu doang loh. Bambu itu kan biasanya tempat sarangnya kuntilanak ya. Orang pasti menjauhi tuh kalau ada serumpunan bambu. Karena serem gitu, apalagi malam Jumat. Nah, oleh Bapak Muhammad Saifullah diolah bambu itu sampai bisa dijual ke Amerika, sampai ke luar negeri, sampai negara Fiji. Hebat nggak? Hebat. Nah, anak-anakku sekalian, mengapa Bapak Muhammad Saiful memilih mengolah bambu? Karena dia punya keterampilan di sana. Dia punya modal dan dengan sikapnya yang pantang berputus asa, dia bisa mengolah bambu itu menjadi sesuatu yang mendapatkan uang. Kalau kalian baca, omsetnya itu 60 juta. Bayangin nak, 60 juta. Kalau dibeliin kuaci, waduh udah bisa satu komplek SDN Sunterjaya itu dipenuhi oleh kuaci. Ya. Nah, apa hobimu anak-anak? Itu pertanyaan Bapak. Apa hobi kalian? Karena hal itu menyangkut tugas pertama, yaitu PPKN. Dengan yaitu tugasnya melengkapi Google Form. Apakah hobimu? Dan apakah cita-citamu bila sudah besar nanti? Ada hubungannya Bapak kira ya? Yang hobinya main game, pasti maunya jadinya gamer. Yang sudah hobinya dari kecil itu ngevlog, ya pasti jadinya vlogger. Yang hobinya suka dandan, yang perempuan ya, nih, pasti gede-gedenya mau jadinya jadi tukang rias gitu kan. Yang dari kecilnya suka baca, ya mungkin mau jadi guru gitu. Yang suka naik sepeda keliling-keliling, ya mungkin aja jadi pembalap gitu ya. Nah, hobimu ada hubungannya dengan cita-citamu nanti kalau sudah besar. Nah, mau nggak anak-anak cita-citamu nanti kalau besar terwujud? Pasti mau ya. Nah, kalau mau, pikirkan usaha-usaha yang harus dilakukan agar hobimu dapat mendukung pencapaian cita-citamu. Nah, ayo coba tuliskan idemu. Bapak kasih contoh ya, dengarkan baik-baik. Misalnya, hobi Bapak adalah memasak. Terus, cita-cita Bapak suatu hari nanti, Bapak mau menjadi juru masak di hotel bintang 5. Nah, bagaimana hobi Bapak itu bisa mengantarkan Bapak menggapai cita-cita? Yang pertama, Bapak pasti rajin memasak. Itu usaha-usaha Bapak tuh. Ya, untuk menjawab nomor 4. Bapak akan rajin memasak. Apakah itu menu makanan dari Indonesia atau menu masakan dari luar negeri?
Yang kedua, Bapak akan ikut les memasak. Yang ketiga, Bapak akan banyak nonton YouTube. Kan banyak tuh masak-masak, acara masak-masak di YouTube. Nah, Bapak akan banyak nonton, Bapak akan banyak berpraktek memasak. Nanti Bapak kalau kuliah, Bapak akan masuk perhotelan. Nah, nanti jadinya Bapak kalau sudah besar, udah jago masak, ada sekolahnya, Bapak ikut MasterChef Indonesia. Nah, jadi deh, kalau Bapak juara satu MasterChef Indonesia, maka Bapak akan menjadi koki yang juru masak yang terkenal di hotel bintang 5. Wah, gitu nah. Nah, apa hobimu? Apa cita-citamu? Yuk, mari arahkan hobimu supaya kamu dapat menggapai cita-cita. Nanti coba kalian tuangkan di dalam Google Form yang akan Bapak kirim, ya. Setelah itu, kita kembali ke pokok topik bahasan. Yang pertama yaitu globalisasi. Nah, tadi Bapak udah bilang nih anak-anak, ya. Dengan adanya globalisasi, kegiatan ekonomi jadi beragam. Banyak makanan-makanan baru yang aneh-aneh. Kedai kopi banyak banget. Kopi setia lah, kopi main hati lah, kenangan mantan lah, dan sebagainya. Nah, supaya kopi itu terkenal, kan harus dipasarkan. Ya enggak? Nah, dipasarkan supaya terkenal produknya, supaya banyak yang beli. Salah satunya melalui poster. Apa itu poster? Poster adalah sarana yang berisi ajakan supaya menuruti apa yang dipesankan oleh poster tersebut. Macam-macam poster. Yang pertama kan poster niaga, terus poster kegiatan. Nah, yang ketiga poster pendidikan, yang keempat poster layanan masyarakat. Ini semua udah dipelajarin ya pada pembelajaran yang lalu. Nah, hari ini kita fokus pada poster pendidikan, yaitu membuat bukan membuat dulu. Kita masih berpusat mempelajari mengenai poster kebudayaan. Mengapa dibuat poster kebudayaan? Nah, itu supaya anak-anak muda penerus bangsa Indonesia ini tidak melupakan budaya aslinya. Jangan kalian menjadi anak-anak yang ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, sampai lupa kalian berasal dari daerah mana di Indonesia. Nah, seperti itu. Itu tujuannya, gitu. Ya. Nah, hari ini kita belum untuk membuat poster kebudayaan, tapi kita lebih memfokuskan pada memberi penilaian. Penilaian itu boleh pujian, kritik, dan saran terhadap poster kebudayaan. Misalnya, kalian melihat sebuah poster kebudayaan. Isinya tarian barongan dibuat oleh seseorang. Nah, kalian menilai. Kalau bagus, kalian berikan pujian. Kalau menurut kalian jelek, silahkan. Tapi dengan kesopanan kalian memberi kritiknya. Terus beri saran. Jangan cuma dibilang jelek, katro misalnya gitu ya. Cupu misalnya. Jangan cuma dikritik doang, tapi diberi saran. Nah, begitu. Misalnya suatu poster jelek, menurut kalian jelek. Nah, kalian ungkapkan kritik kalian dengan sopan. Misalnya, posternya kurang bagus. Karena, diberi saran. Karena seharusnya poster diberikan warna yang menarik supaya orang-orang tertarik akan produk atau isi dari poster tersebut. Seperti itu. Nah, kalau diberi pujian juga harus ada alasannya. Misalnya posternya memang bagus. Nah, kalian beri pujian. Posternya bagus gitu. Karena warnanya cerah, tulisannya
bagus dan terbaca gitu. Nah, ya. Jadi kalian akan belajar mengenai menilai tentang poster kebudayaan. Nah, yang dinilai itu adalah yang pertama, slogannya. Apakah mudah dipahami? Yang kedua, apakah bahasa yang digunakan baik dan sudah dimengerti? Yang ketiga, apakah ilustrasi posternya menarik? Yang keempat, apakah tata letak dan tulisan pada poster sudah baik? Nah, seperti itu. Kalian melihat sebuah poster, kemudian lihat nomor satu, apakah slogannya mudah dipahami? Apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Iya, karena poster itu kan bersifatnya mengajak ya. Kalau bahasanya nggak bisa dimengerti ya pasti tidak menarik gitu. Nomor tiga juga begitu. Nah, nomor empat, apakah tata letak dan tulisan pada poster sudah baik? Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat memberikan penilaian terhadap poster kebudayaan. Nah, tugas kita adalah tugas yang kedua, mata pelajaran dari PSBDP, yaitu memberikan penilaian, pujian atau kritik dan saran terhadap sebuah poster yang diberikan di Google Form. Ya, silakan nanti apabila menunya sudah tersedia, kalian akan melihat sebuah gambar poster, kalian berikan penilaian. Apakah slogannya mudah dipahami? Apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan sudah dimengerti? Siapa yang mengerti? Ya pembacanya, ya kalian. Ketika melihat poster itu, bahasanya gampang nggak dimengerti begitu. Yang ketiga, apakah ilustrasi posternya menarik? Nah, gambarnya menarik nggak? Kalau nggak menarik ya silahkan tuliskan gitu ya. Nah, terus apakah tata letak dan tulisan pada poster sudah baik? Silahkan diisi. Menurut kalian tata letak dan tulisan pada posternya sudah baik nggak sih? Gitu ya. Kalau sudah baik, silahkan ditulis beserta alasannya. Kalau tidak baik, juga sertakan alasannya. Baik anak-anak, itulah penjelasan materi kita pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2020. Iya, seperti biasa, setelah ini kalian akan membaca terlebih dahulu penjelasan penguraian materi yang ada di dalam buku. Baca dengan teliti, garis bawahi informasi yang penting. Selamat belajar anak-anakku sekalian. Setelah ini, setelah pelajaran tematik selesai, kita akan menyambut pelajaran matematika. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat belajar.